Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Sehat kan pemirsa? Atau lagi dalam keadaan kurang baik-baik saja? It's okay. You're now watching Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya Coki Sitohang, saya ingin mengajak ibu, bapak, pemirsa yang punya riwayat kesehatan untuk bercerita kepada kami. Kirimkan lewat email dan kami akan undang Anda sebagai narasumber, berbagi cerita dan menjadi hikmah pembelajaran bagi pemirsa kami. Hari ini saya mengundang seorang ibu yang berprofesi sebagai fisioterapis, tapi punya masalah kesehatan. Nah pemirsa, masalah kesehatan beliau ini dulunya diawali dengan gejala vertigo, sering kesemutan, keseimbangannya terganggu, kemudian badannya terasa lemas. Nah, kalau Anda pernah mengalami hal itu atau sekarang ini sedang bergumul dengan gejala tadi, segera periksakan kesehatan Anda. Jangan sampai terjadi komplikasi yang serius, seperti yang sudah dialami oleh ibu sebelah kiri saya. Tapi sebelum ke ibu, inilah para praktisi kesehatan yang akan menjadi pencerah bagi kita. Bang Paidon Lubantoruan dan Mas Nurman Syaputra. Hai semuanya. Hai, Mas Joki. Sehat. Alhamdulillah sehat Mas Joki. Sehat, bugar dan Semangat, 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 semangat. Bu Tuti sudah hadir di sini. Nanti mohon berbagi dengan masyarakat lewat program. Dan ini pasti menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengar. Oke? Terima kasih. Sebelum nanti Bu Tuti berbagi cerita dengan pemirsa, kita ajakin beliau main dulu pemirsa ya. Pemirsa juga boleh ikutan nih. Sehubungan dengan banyak omongan di luar sana tapi belum tentu kebenaran. Yo, benar atau salah? Kita cek yang pertama. Bu Tuti, ini yang pertama. Pasien diabetes pasti alami penurunan berat badan. Menurut Ibu, pernyataan ini benar atau salah? Jelaskan alasannya. Salah Mas Rocky. Salah ya? Kalau makannya kita atur, nggak akan mengalami penurunan berat badan. Oh, oke. Iya. Oke. Iya, tepat Bu. Pernyataannya, apakah pasien diabetes pasti akan mengalami penurunan berat badan? Salah ya. Kalau diabetesnya terkontrol, berat badan tidak turun. Tapi kalau diabetesnya tidak terkontrol, kemudian fungsi hormon insulinnya semakin tidak bisa bekerja dengan baik. Insulin adalah hormon yang membawa gula dan juga materi makanan lain seperti protein dan lemak masuk ke dalam sel. Nah, jadi ketika insulinnya tidak bisa masuk bekerja dengan sempurna karena masalah diabetes tadi, ya, maka makanan nggak bisa masuk ke dalam sel, maka tubuh akan kelaparan. Nah, ketika tubuh kelaparan, tubuh akan memecah lemak dan otot untuk diubah menjadi energi. Ya, jadi sebetulnya tidak efisien, ya, bukan sesuatu yang efisien. Jadi berat badannya makin turun, makin lemas, sementara gula darah tetap tinggi. Pasien diabetes pasti alami penurunan berat badan adalah pernyataan yang salah. Wah, satu yang tepat Bu. Kalau satu lagi yang kedua ini tepat juga, kami kasih hadiah. Bu, ini yang kedua Bu. Mari kita cek pemirsa. Kue manis lebih berbahaya dibandingkan minuman manis. Salah ya Mas Rocky ya. Nggih. Karena kalau saya hipo minum manis itu langsung naik. Tapi kalau saya makan kue manis itu nggak cepet langsung gitu. Ketika kita minum minuman manis, memang benar dia akan lebih cepat meningkatkan gula darah kita karena biasanya minuman manis itu dia terdiri dari yang namanya gula-gula sederhana. Sedangkan kue atau yang dia makanan manis itu biasanya terdiri dari yang namanya gula-gula kompleks. Jadi dia akan sedikit lebih lambat meningkatkan kadar gula di dalam darah kita. Tapi dengan kadar gula yang sama, ini sama-sama berbahaya kalau kita mengkonsumsinya terlalu banyak. Terlebih lagi pada orang-orang yang diabetes sudah harus memperhatikan konsumsi makanan dan minuman manisnya. Kue manis lebih berbahaya dibandingkan minuman manis adalah pernyataan yang salah. Itu artinya Bu Tuti berhasil menjawab dua tepat, Bang. Tolong. Sorry ya Mas Joki ya. Aduh, Bu. terima kasih. Selamat Bu ya. Iya. Sekarang saya ingin perkenalkan lewat sebuah video lebih lengkap mengenai siapa narasumber kita, Ibu Tuti. Silakan. Tri Marsetianti Pujiastuti,
Wanita yang akrab dipanggil Tuti ini sempat terserang stroke pada sekitar tahun 2011 lalu. Kala itu, Tuti tiba-tiba mengalami vertigo saat sedang bekerja. Sontak ia langsung dilarikan ke IGD di rumah sakit tempatnya bekerja. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya sumbatan di pembuluh darah otak Tuti. Serangan stroke ini memang tidak membuat sebagian anggota tubuhnya lemah, tetapi Tuti jadi lebih sering hilang keseimbangan. Sebenarnya sebelum terserang stroke, Tuti sudah memiliki riwayat diabetes. Tepatnya sejak ia berusia 37 tahun. Kemudian ia juga sempat mengalami preeklamsia saat hamil anak kedua. Saat itu, tekanan darahnya mencapai angka 180/110. Kini, walaupun gejala sisa stroke-nya sudah pulih, tapi diabetes dan tensi Tuti masih sulit terkendali. Ia pun berharap bisa kembali sehat agar tak terjadi komplikasi lagi di kemudian hari. Sekarang Ibu masih mengeluhkan sakit apa? Per detik ini saya bicara. Saya nyeri Nyeri di persendian tangan dan kaki, terutama kalau mau tidur, Mas Coki. Iya, jadi kaku gitu ya. Waktu itu kan saya pernah jatuh, Mas Coki. Oke. Pernah jatuh itu saya sudah berkali-kali. Yang terakhir saya waktu saya menanganin pasien, saya kan fisioterapi ya, Iya. menangani pasien. Saya waktu traksi di leher, saya duduk. Kursi saya beroda. Iya, bergeser, Nah, ya. bergeser saya mau duduk, kursinya belakang, saya jatuh. Gitu. Jatuh terduduk jadi Iya, ya Bu ya. jatuh berduduk. Terus? Akhirnya saya ronsen, saya MRI, ternyata ada meleset di sendi saya. Oh, tulangnya geser ya Bu Geser, ya? Nggak iya. lurus lagi berarti ya, Iya. satu sama lain ya? Iya. Oke. Tidak lepas dari catatan bahwa beliau ini punya diabetes, punya hipertensi. Iya. Nggih, Iya. Bu. Jadi apa yang Ibu sudah lakukan? Upaya apa sejauh ini dalam rangka menangani masalah diabetes dan hipertensinya? Ya, saya berusaha bahwa kesehatan itu harus diobatin. Kalau Oke, sakit harus oke. diobatin, Ya, gitu ya. Sehingga saya harus rutin berobat. Saya berusaha untuk saya tetap semangat, Iya. tetap sehat, sehingga memberikan saya motivasi untuk sembuh. Berarti obat diminum rutin, fisioterapinya jalan terus ya Bu Iya. ya? Oke, that's Iya. good. Taruh, labnya berapa sekarang? Boleh tahu nggak? Yang terakhir gulanya Gula berapa, darah Bu? berapa? Gulanya HbA1c-nya 8,7. Masih tinggi berarti. Iya. Kemudian tensinya? Tensinya terakhir tadi sama Mas Norman 100. Nih, jadi kalau kita lihat dari sini, tensi Ibu masih tinggi yang pertama. Iya, Ya, iya. tensi tinggi berarti masih harus kontrol lagi nih. Tanya lagi sama dokternya, apakah obat-obatannya harus ditambah dosisnya atau diganti obat-obatannya. Kontrol lagi ke dokter yang penting ya. Kemudian yang kedua adalah ini asam urat. Asam urat ini kalau Ibu kan sebagai fisioterapis ya, jadi Ibu tahu lah ya, asam urat ini bukan cuma tentang nyeri-nyeri sendi juga, tapi asam urat inilah nanti akan berpengaruh terhadap aliran darah kita dan terutama pembuluh darah kita. Dan yang pasti dengan kadar HbA1c 8,7 itu belum mencapai target yang kita perlukan ya. Nah, kedua, pola makan nih. Pola makan penting sebab gulanya masih tinggi. Sumber karbohidrat harus ditukar. Udah nggak ada cerita pakai nasi putih ya. Harus nasi merah. Kalau bisa dicampur dulu nggak apa-apa ya kalau memulai. Kemudian makan yang digoreng sebaiknya dikurangin ya kalau bisa dihindarin. Apalagi goreng tepung ya. Kemudian fisioterapinya tetap harus dikerjakan. Saran kepada fisioterapis, lucu ya, kita kasih saran pada fisioterapis, Bu, fisioterapi ya gitu. Nah, kemudian olahraga juga harus. Nanti kita bahas bahwa Ibu tadi ada masalah sakit di pinggang juga ya. Iya. Nah, itu juga nanti kita bantu atasi. Tapi sekarang setelah ini semua dikerjakan, ada upaya tambahan yang bisa kita sarankan sama Ibu. Pertama adalah menggunakan teknologi laser. Nah, ini adalah teknologi yang nanti membantu langsung nih untuk dua masalah yang Ibu alami yang mungkin juga pemirsa alami. Pertama, dia membantu membuka pembuluh darah. Jadi dia membantu merangsang produksi oksida nitrit. Pembuluh darah bisa terbuka, dan yang terbuka bukan hanya di pergelangan tangan yang dipakai, tapi di seluruh tubuh. Dengan demikian tensi bisa terbantu turun, obat-obatan tensi yang Ibu pakai bisa bekerja lebih efektif. Kedua,
teknologi laser yang sama akan membantu mengurai penggumpalan darah yang umum terjadi pada penderita diabetes. Sehingga tadi yang HbA1c-nya tinggi itu biasanya darahnya menggumpal. Sehingga darah itu, sel darah merah tidak bisa mengantar gula. Begitu diurai penggumpalannya oleh bantuan teknologi laser, maka si sel darah merah bisa mengantar ke tempat tujuan. Karena teknologi laser ini, Ibu, selain untuk mengendalikan kadar gula di dalam darahnya juga, tapi teknologi laser ini juga untuk mengendalikan tekanan darahnya. Karena pada dasarnya, Ibu, ya, kita selama kita bertambahnya usia, terutama pada perempuan yang sudah memasuki usia menopause, maka pembuluh darah kita ini mengalami kekakuan akibat hormonal, penuaan, dan lain-lain, ya. Jadi teknologi laser ini nanti akan mengembangkan pembuluh darah kita dengan cara merangsang pembuluh darah kita menghasilkan zat yang namanya nitric oxide. Sehingga pembuluh darah kita akan mengembang, aliran darah kita lancar, dan tekanan darah kita turun. Nah, untuk pemirsa di rumah yang tekanan darahnya tinggi atau keluarganya yang sudah ada tekanan darah tinggi, gula darah tinggi, atau sudah ada stroke juga, ayo kita bantu mereka dengan kita manfaatkan teknologi laser dan jadikan teknologi laser ini bagian dari terapi dan gaya hidup sehat kita. Penting sekarang juga Anda take action dengan memiliki dokter laser ataupun Aculaser Ultimate. Praktis kok, mudah digunakan. Bisa terapi di mana saja dan kapan saja. Cukup digunakan pada garis pergelangan tangan kiri Anda sebanyak 2 kali sehari dengan durasi 15 hingga 60 menit. Sinar laser akan menyinari pembuluh darah di nadi ini dan juga titik akupunturnya. Tentu ada di pergelangan tangan Anda. Dan penggunaan rutin bermanfaat membantu kendalikan tensi, gula darah maupun kolesterol tinggi Anda sehingga mencegah terjadinya stroke. Dan apabila Anda sudah pernah kena stroke, maka Anda akan terhindar daripada kejadian stroke berulang. Bagi Anda yang masih sehat, justru lebih baik jika Anda menggunakan dokter laser sekarang juga sebagai salah satu upaya optimal untuk mencegah datangnya penyakit. Saatnya jadikan dokter laser ataupun Aculaser Ultimate sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Hubungi nomor yang tertera di layar kaca saat ini. Inilah nomor resmi kami. Tim call center kami siap untuk melayani Anda dan ada konsultasi dengan gratis. Layanan ini khusus bagi Anda yang sudah memiliki teknologi laser, maka kami berikan Anda secara gratis untuk berkonsultasi dengan dokter kami. Ingatkan diri Anda, pemirsa, bahwa produk dokter laser atau Aculaser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar resmi di pemerintah Republik Indonesia hanya ada di GoGo Mall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun Aculaser Ultimate dari GoGo Mall. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Sebentar lagi Ibu Tuti masih akan bercerita kepada Anda sampai tuntas. Stay here. Didukung oleh penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan Aculaser dan dokter laser hanya di GoGo Mall. Pemirsa, harapan dari Ibu Tuti adalah bisa kembali memberikan pelayanan yang maksimal bagi para pasiennya. Tapi saat ini beliau juga sebenarnya sedang dalam status menjadi pasien dari teman-temannya sesama profesi fisioterapis untuk menolong beliau bisa bangkit pasca stroke. Masih ada hal-hal yang menyangkut ketidakseimbangan ketika beliau sedang berjalan atau berdiri. Itu ya Bu ya? Iya, kadang-kadang. Kadang-kadang tuh lebih sering terjadinya? Enggak sih. Sekarang enggak. Syukurlah. Iya. Tapi tadi waktu kami cek tensinya masih tinggi, kemudian masih ada masalah asam urat juga yang tinggi dan sejumlah
atau sederet masalah lainnya yang masih harus ditangani. Pemirsa, ada satu keluhan tadi yang tersisa dari Bu Tuti, yaitu pinggangnya itu bermasalah, sakit, dan ini mengganggu keseimbangan juga. Tahukah Anda pemirsa bahwa kekuatan dan keseimbangan pinggang berperan penting dalam pemulihan stroke? Bagaimana cara menjaganya, Mas Nur? Jadi pemirsa di rumah bisa bayangkan jika seseorang tersebut mengalami stroke, maka sebelah tubuhnya ini mengalami kelemahan atau kelumpuhan. Misalkan terjadi kelemahan sisi kiri sebelah tubuhnya, maka sisi kiri tubuhnya ini tidak bisa menopang beban tubuh di atasnya. Jadi bisa dibayangkan beban tubuh akan dibebankan pada sisi tubuh yang masih sehat. Inilah kenapa pada orang-orang yang stroke ini cenderung untuk terjadinya syaraf terjepit, karena beban hanya dibebankan pada sisi tubuh yang masih sehat. Nah, jadi kita penting untuk menjaga agar sisi tubuh kita ini tetap dalam keadaan seimbang. Salah satunya adalah kita menggunakan lumbar ortosis atau back support belt. Nah, back support belt ini sendiri yang nanti akan membantu menyeimbangkan antara kanan dan kiri pada orang stroke. Jadi sehingga tidak ada yang terbebani salah satu sisi tubuh saja. Selain itu, dia juga akan memberikan perlindungan hingga 360 derajat pada tulang belakang kita. Jadi seperti seseorang yang ada orang yang sedang menjaga bagian pinggang kita. Terutama pada orang yang masih proses pemulihan, sehingga proses pergerakan, latihan menjadi lebih optimal. Pemirsa, back support belt ini memberikan perlindungan 360 derajat pada tulang belakang ibu. Saat ini ibu sedang kami pakaikan di pemirsa the back support belt. Ibu boleh berkenan berdiri dan tetap ada di tempat saja. Nah, ini pemirsa, ibu sedang menggunakannya. Inilah yang digunakan oleh ibu. Pemirsa, fungsi dari back support belt ini selain memberikan perlindungan 360 derajat pada tulang belakang, juga menstabilisasi, menjaga kelengkungan dan postur tulang belakang. Boleh menghadap lagi Bu ke kamera 01? Bagaimana dengan sekarang Bu? Boleh berjalan ke arah Bang Paidon? Dengan jalan normal saja, Bu? Lebih ajak ya. Ajak ya, firm ya? Lebih, ya. Karena dia 360 derajat, jadi sampai ke core-nya juga dikunci. Biasanya kalau korset biasa kan yang ditopang belakangnya aja. Kembali lagi. Ini sampai ke depannya, Bu. Balik lagi deh. Ibu pasti merasakan perbedaan ya? Iya. Ketimbang tidak pakai. Iya. Bu, terima kasih. Silakan duduk kembali. Pemirsa, nah sekarang kita kembali ke kualitas darah ya Bu ya. Karena Bu Tuti baru pertama dengar teknologi laser khusus untuk pembuluh darah dan kualitas darah. Nah, yang untuk darah dan pembuluh darah ini memang didesain sedemikian rupa untuk memilih panjang gelombang tertentu, sehingga ketika kita kenakan pada pergelangan tangan kita misalnya, dia bisa merangsang produksi oksida nitrit. Nah, oksida nitrit ini adalah molekul yang bertanggung jawab pada pembukaan pembuluh darah. Ya. Nah, yang menarik adalah si oksida nitrit ini ikut mengalir ke seluruh tubuh kita karena diproduksinya di pergelangan, ya. Tapi molekul ini masuk ke dalam darah dan akhirnya ikut ke seluruh tubuh kita. Oh, ikut Bu. Nah, sehingga pembuluh darah yang dibantu dibuka, ya, adalah bukan hanya di pergelangan, tapi di seluruh tubuh kita. Sehingga apa? Ketika nanti Anda punya masalah tekanan darah tinggi, tekanannya bisa dibantu turun. Ya. Kedua, teknologi laser yang sama membantu menguraikan penggumpalan yang terjadi dalam darah. Nah, ini juga lazim terjadi pada orang-orang yang menderita diabetes, darah tinggi, kolesterol tinggi. Ya, kenapa? Ya, karena bayangin aja tuh darahnya menggumpal akibat pilihan makanan, kolesterolnya, kemudian darahnya yang ada di dalam sel darah merah, kemudian asam urat ikut terjebak di dalamnya. Betul. Jadi dengan bantuan teknologi laser, selain memang mengurai supaya darah ini bisa menghantarkan semua nutrisi yang dibutuhkan untuk metabolisme kita, juga dia membantu mengefektifkan kerja obat-obatan. Iya. Ya, sehingga semua kombinasi ini antara pengobatan, pemilihan makanan, aktivitas olahraga, dan untuk supaya olahraganya bisa lebih bagus tadi pakai back supportnya, kemudian kita menggunakan teknologi laser, semuanya membantu kita supaya pemulihan kita bisa menjadi lebih baik. Dan tentu pemirsa, Anda kepingin lebih baik kan? Bertindak sekarang juga ini penting untuk Anda. Di sini teknologi laser ini sekarang sudah berkembang. Yang tadinya cuma di pergelangan tangan kita, tapi sekarang sudah ada yang di bagian hidung kita. Jadi ini ada ekstensinya, kita sebutnya sebagai intranasal.
Nah, intranasal ini tujuannya adalah untuk melancarkan lagi aliran darah ke area kepala kita. Sehingga aliran darah yang tadinya terhenti, terhambat, ini akan dilancarkan kembali. Selain itu, fungsi dari intranasal ini sendiri juga untuk mengatasi keluhan-keluhan seperti vertigo, atau demensia, atau kepikunan, atau juga orang-orang yang mengalami susah tidur atau insomnia. Dengan adanya intranasal ini, maka zat yang namanya melatonin itu akan dihasilkan lebih banyak lagi karena aliran darah di kelenjar pineal kita akan lebih lancar lagi. Selain itu, ini kan masalahnya masih ada kram-kram ya Bu ya. Kram-kram ini memang biasanya pada orang diabetes ini kita sebutnya sebagai neuropati perifer. Neuropati perifer ini diakibatkan karena kadar gula darah yang tinggi sehingga merusak pembuluh darah dan juga merusak syaraf-syaraf di bagian tepi kita. Nah, teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation. Nah, jadi ketika teknologi NMES ini ditempelkan seperti ini, misalkan ya anggota gerak tubuh kita yang kiri mengalami kelemahan, maka kita tempelkan di area tangan dan kaki kiri kita. Sehingga otot di tangan dan kaki kiri kita ini nanti akan berkontraksi, sehingga otot ini nanti akan memberikan sinyal kepada otak kita dan otak kita akan merespon. Oh, ternyata masih ada nih otot-otot yang masih bisa digerakkan. Jadi tugas utama dari teknologi NMES ini adalah menjaga agar otot kita volumenya tetap terjaga dengan baik dan juga mengembalikan koneksi antara otot dan otak. Dengan begitu, kita bisa tercegah dari yang namanya serangan stroke berulang yang pastinya kalau misalkan orangnya sudah kena stroke ya. Dan yang pasti adalah mengendalikan kadar gula di dalam darah kita juga. Karena otot inilah yang bertugas dan bertanggung jawab untuk membakar gula menjadi energi di tubuh kita. Jadi pemirsa di rumah yang sudah kena stroke, yang sudah ada masalah untuk olahraga, misalkan pada penderita bengkak jantung atau jantung yang bengkak, ayo mulai dari sekarang kita pakai teknologi laser, kita kombinasikan dengan teknologi NMES dan pakai lumbar ortosisnya. Dengan begitu kita mendapatkan kesehatan yang paripurna. Ya, ini saran kami untuk Ibu dan kami ingin berikan Ibu kekuatan lewat cerita masyarakat kita, lewat video berikut ini bagaimana kualitas kesehatan mereka meningkat sejak menggunakan teknologi laser. Mari kita saksikan bersama. Saya sebagai kepala rumah tangga kena stroke yang mengakibatkan saya nggak bisa apa-apa. Penyebabnya karena darah tingginya nyampe 200. Tidur gampang, tensi darah 135/91, berjalan juga ringanan, dan tangan bisa naik ke atas. Bu, sudah ngobrol kita kurang lebih hampir setengah jam di program ini. Apa yang Ibu dapatkan sejauh ini di program Go Healthy? Dapat informasi yang baru bahwa ada laser tadi yang bisa untuk memperlebar pembuluh darah gitu ya. Nah ini mudah-mudahan saya juga bisa menggunakan gitu ya. Ya Bu. Nah untuk masyarakat terutama yang kena stroke, ya cobalah gitu ya, coba dengan teknologi ini mudah-mudahan ya namanya usaha ya Mas Yogi ya. Ikhtiar, Ibu. Namanya ikhtiar, kita usaha, mudah-mudahan dengan teknologi ini insan-insan stroke bisa pulih kembali. Pemirsa, tadi para praktisi kesehatan sudah menjelaskan bahwa kekuatan dan keseimbangan pinggang berperan penting dalam pemulihan stroke. Salah satu solusinya adalah dengan menggunakan Dr. Q Back Support Belt. Bermanfaat memberikan perlindungan 360 derajat pada tulang belakang, menstabilisasi, menjaga kelengkungan, dan juga postur tulang belakang, menopang tubuh, dan bantu dalam pemulihan pergerakan pasien stroke. Ayo pemirsa, segera jaga kesehatan pinggang Anda dengan Dr. Q Back Support Belt. Dan untuk mendapatkannya, segera hubungi call center Gogomall. Karena produk yang asli dan bermanfaat hanya ada di Gogomall. Nah, sekarang kita lanjutkan kembali cerita tentang solusi kualitas darah dan pembuluh darah, yaitu dengan menggunakan teknologi laser. Produknya namanya AccuLaser Ultimate, yang dilengkapi dengan teknologi low level laser dan teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation yang ada di dalam satu alat.
Lasernya bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Disarankan bagi Anda yang punya masalah diabetes, hipertensi, dan kolesterol tinggi. Jika semua itu teratasi, maka Anda pun terhindar dari bahaya komplikasinya. Sementara teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation bermanfaat untuk menjaga, menguatkan, dan memelihara massa otot. Harapannya adalah dengan penggunaan rutin, maka ini dapat membantu perbaikan fungsi gerak menuju ke arah yang lebih baik. Dan juga ada kapan intranasal therapy kit yang digunakan pada rongga hidung. Melancarkan aliran darah di area kepala Anda. Cegah stroke, bantu atasi vertigo, migrain, sakit kepala, insomnia, bahkan sinusitis. Saatnya jadikan Equalizer maupun dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Ayo pemirsa, hubungi nomor yang tertera di layar. Inilah tim call center kami yang dapat dihubungi lewat nomor ini untuk melayani Anda sampai Anda mendapatkan 1 unit dokter laser ataupun Equalizer Ultimate. Dan ingatkan diri Anda, saudara kerabat Anda, bahwa produk dokter laser dan Equalizer Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar resmi di pemerintah Republik Indonesia hanya ada di GoGo Mall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun Equalizer Ultimate dari GoGo Mall. Terima kasih sekali lagi Bu Tuti untuk ceritanya, para praktisi kesehatan untuk waktunya dan pencerahan yang sudah dibagi di program ini. Pemirsa, sebelum saya pamit, saya ingatkan Anda untuk memberikan saran, masukan, dan kritikan kepada kami di program Go Healthy lewat alamat berikut ini. Terima kasih, sampai jumpa.